Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Akatsuki Farm, channel yang akan membahas seputar budidaya ataupun penghobi buah naga ya, penghobi tanaman buah naga. Untuk konten kali ini, saya akan sedikit memberi penjelasan apa itu stek, stek yang tanpa akar ataupun yang sudah berakar seperti ini. Di sini saya akan jelaskan secara detail di sini bagi yang kalian atau teman-teman semua yang merasa haus akan ilmu, silakan kalian cermati atau amalkan ilmu saya ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita langsung saja ya. Jika kalian membeli sebuah stek itu baik dari saya ataupun dari all shop ataupun dari apa saja itu, atau online ataupun offline yang bisa kalian dapatkan dari teman ataupun dari Shopee ataupun secara WhatsApp dari saya akan sedikit banyaknya akan memberi alasan dan kenapa stek ini ditanam tanpa akar tapi tetap akan mudah tumbuh ya. Karena apa? Tanaman ini tergolong tanaman kaktus. Dia ini memiliki banyak air di dalam tubuhnya ini. Walaupun kalian setelah potong terus kalian simpan di tempat yang teduh selama 1 ataupun 2 bulan, tanaman ini tidak akan mudah layu dan tidak akan mudah mati ya, karena tanaman ini sukar untuk mati ya. Jadi sukar untuk mati, sukar itu bukan artinya dia ini tidak bisa mati, tetap bisa mati kan, cuma dia susah untuk mati. Bisa pun mati dengan cara-cara tertentu, biarpun itu disemprot dengan herbisida ataupun cairan-cairan keras, cairan kimia atau apa yang bisa menghancurkan atau bisa membunuh jaringan yang ada di batang buah naga ini ya. Nah, jika kalian setelah membeli bibit dari saya contohnya gitu, nanti itu belum tentu ada stok, semuanya ada stok yang berakar ya. Kadang-kadang ada saya kirim steknya seperti ini, tapi kalian nggak usah khawatir. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tanaman ini sukar mati ya. Lebih mudah dikatakan dia ini akan tetap mudah tumbuh ya. Oke, di sini saya sudah siapkan gambar. Ini seumpamanya ini adalah stek yang saya kirimkan ke kalian. Di sini biasanya saya tulis, itu adalah ciri khas saya ya. Di sini contoh jenis apa, D-like ya, D-like seperti ini. Kemudian di bagian bawah ini kadang-kadang ini suka jadi pertanyaan yang belum paham ya, maka saya jelaskan di sini. Biasanya saya kasih garis seperti ini, lalu saya kasih tanda seperti ini. Nah, tanda panah ini berarti dia ini menuju ke bawah ya, ke tanah. Nah, untuk batas ini adalah batasan untuk kalian menancapkan batang buah naga ini ke media tanam ya. Jika bibit sudah sampai ke tangan kalian dari saya, kalian cukup menyediakan media tanam ya. Media tanam nggak usah muluk-muluk, kalian bisa menggunakan tanah biasa, yang penting tidak terkontaminasi bahan kimia berbahaya ya. Contohnya dari pembakaran ban bekas motor atau mobil. Nah, itu limbah dari bakaran ban itu akan meracuni tanah. Nanti jika kalian menggunakan tanah yang terkontaminasi oleh ban
bekas yang dibakar itu, maka tanaman kalian tidak akan mau mengeluarkan akar sama sekali ya, karena mereka tidak suka dengan bahan-bahan seperti itu. Jadi usahakan kalian menggunakan tanah yang benar-benar steril ya. Oke, jika datang kalian tinggal siapkan medianya seperti tadi, tanah biasa yang bersih ya. Terus kalian menggunakan kotoran kambing yang sudah kering, jangan yang basah ya, tanah yang kering. Yang ketiga, kalian mencari sekam padi. Jika sekam padi tidak ada, kalian bisa menggunakan arang kayu. Kalian bisa membakar kayu dulu sampai dia gosong berwarna hitam, jangan sampai putih ya. Nah, kalian bisa gunakan itu dengan cara ditumbuk-tumbuk sampai dia hampir hancur. Nah, nanti kita tinggal aduk ketiga bahan itu semua. Nah, baru masukkan ke dalam polybag. Saya sarankan untuk menggunakan polybag. Jika polybag kalian susah, kalian bisa mencari cup bekas pop mie seperti yang biasa saya unggah baik di Facebook ataupun di YouTube. Saya menggunakan cup pop mie atau wadah bekas pop mie ya. Ya kurang lebih bentuknya seperti ini. Atau pot juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, contohnya ini adalah pot ya. Seperti ini. Nah, untuk media tanamnya kalian cukup samakan dengan ini ya, garis ini. Garis yang sudah saya tulis di bibitnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk lubang di sini kalian usahakan lubangnya itu besar ya. Lubangnya besar, bisa satu, tapi yang paling besar, bisa kecil juga tidak apa-apa, yang penting banyak. Nanti si air akan mudah mengalir lancar dan tidak menggenang. Kalau menggenang dia bisa menyebabkan pembusukan. Setelah kalian memasukkan, kalian akan memiliki mungkin kendala ya. Kendala di sini si bibitnya ini mudah roboh ya. Tapi kalau kalian tekan-tekan di bagian ini terus diisi lagi, mungkin bisa berdiri seperti itu ya. Atau kalian susah bos gitu kan. Nah, kalian tinggal ngambil bambu kecil, kalian potong ya ukurannya sebesar ballpoint ini. Silakan di sini. Kalian tancapkan sampai ke bawah ya. Sampai ke sini, sampai mentok. Ini contohnya ini kayu atau irisan bambu kecil ya. Nah, begini. Kemudian kalian ikat dengan tali rapia ya. Kalian ikat seperti kalian mengikat tali sepatu ya. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar, yang sedang-sedang saja lah. Nah, setelah ini kalian siram secukupnya aja. Setelah itu untuk penyiraman berikutnya kalian lihat kondisi tanah di sini. Apakah dia lembab-lembab aja? Nah, berarti itu dia tidak perlu disiram ya. Ataupun masih sedikit basah itu itu nggak perlu disiram lagi ya. Jadi kita itu menyiramnya itu di saat si tanah hampir kering ya. Tapi jangan sampai terlalu kering. Emang di sini agak sulit sih untuk penanaman pertama. Itu berlaku untuk yang batang yang belum berakar ataupun yang sudah berakar ya. Itu semuanya berlaku di sini. Jadi tanah itu harus benar-benar selalu lembab untuk buah naga ya, ataupun kaktus atau apa aja yang berupa tanaman-tanaman kaktus lah. Jadi tidak boleh terlalu basah, tidak boleh terlalu kering. Ya, jadi sedang-sedang aja. Begitu. Oke, itu untuk penjelasan cara penyiraman dan untuk pemilihan media dan tingkat kelembabannya seperti itu. Setelah kalian tanam sekitar 2 atau 3 minggu ataupun sampai 1 bulan, kalian akan menemukan sebuah tunas seperti ini. Seumpamanya ini tunas ya.
terus di bawahnya itu keluar lagi tunas, terus yang di bawah keluar lagi tunas, ya seperti itu. Nah, di antara tiga ini kalian tinggal lihat aja nanti pertumbuhannya seperti apa. Apakah bagus yang nomor satu, yang paling atas, apakah nomor dua, ataukah yang nomor tiga. Nanti kalian lihat pertumbuhannya seperti apa, perkembangannya mana yang paling pesat. Jika nomor eh, tiga yang paling bagus, ya cuman posisi dia kan di paling bawah. Nah, usahakan yang paling bawah itu kita potong saja ya. Maka kita cut, kita potong saja. Kecuali antara dua ini ya. Jika pertumbuhannya itu bagusnya ada di posisi tunas yang nomor 2, maka yang nomor 1 kita potong, biarpun dia itu posisinya paling atas ya. Ya syukur-syukur contohnya ini tunasnya yang paling bagus itu yang paling atas gitu. Maka yang nomor 2 ini kita cut juga ya, potong. Potong saja seperti itu. Maka satu bibit ini cukup menumbuhkan satu tunas saja. Kuncinya itu ya, untuk mempercepat pertumbuhan pembuahan. Nah, kita cukup pelihara satu tunas saja dari satu bibit ya. Satu bibit satu tunas, jangan lebih. Biarkan si tunas yang ini tumbuh sampai ke atas. Usahakan ini tunasnya ini lurus ke atas ya, jangan sampai miring. Kalau dia miring nanti bisa memicu berhentinya pertumbuhan dari tunas ini ya, dan memicu juga pertumbuhan lain dari duri-duri ini ya yang belum keluar tunas, nanti dia bisa memicu pertumbuhan dari situ. Maka kalian usahakan ini lurus tegak, lurus ke atas. Jika itu miring, kalian bisa ikat menggunakan tali rapia ya. Kalian ikat lagi seperti mengikat tali sepatu seperti itu. Usahakan dia lurus. Jadi seperti itu. Nah, di saat tunas ini tumbuh, contoh tumbuhnya itu baru sekitar 1 cm. Kalian jangan berpikir kalau di bagian bawah ini sudah keluar akar ya. Kalian jangan berasumsi seperti itu, atau kalian jangan menganggap atau memvonis kalau di bagian bawah itu yang kita tancap kalau sudah keluar tunas itu berarti sudah keluar akar. Itu tidak. Emang ada, iya, ada juga yang udah keluar akar tapi tunas belum keluar. Adapun keluar tunas tapi belum keluar akar. Nah, kebanyakan itu keluar tunas dulu sebelum akar. Nah, ini sudah tumbuh, contohnya sedikit ya. Kan cuman dia belum keluar akar. Jadi setelah keluar tunas, barulah dia akan mengeluarkan akar. Seperti itu. Nah, ini akar ya. Nah, akar ini setelah dia merambat dengan cepat, biar lebih tumbuh cepat perakarannya ini, kita kasih dia itu membutuhkan pupuk yang memiliki unsur hara P sama dengan fosfor. Fosfor ini atau P ini, dia ini dapat memicu bukan hanya memicu untuk pembungaan yang lebih banyak ya, tapi di sini juga fosfor itu atau P itu berperan sebagai pembentukan dinding sel juga. Di sini dia akan menumbuhkan akar yang lebih banyak, yang lebih kuat, sehingga si pertumbuhan dari tunasnya ini akan semakin sehat, tidak mudah
layu dan tidak mudah kerdil ya. Untuk mempercepatnya lagi, kita bisa menambahkan dengan unsur N. N sama dengan nitrogen. Nitrogen ya. Nitrogen ini berperan sebagai pemicu untuk pertumbuhan yang lebih sempurna ya. Kalian bisa tambahkan khusus untuk P dan N, fosfor dan nitrogen. Kalau untuk kalium di sini tidak begitu diperlukan ya. Tapi tetap perlu, tapi cuman sedikit, tapi itu lebih dari cukup. Tapi kalian dominan yang dua ini aja sudah cukup ya. Untuk fosfor kalian bisa menggunakan dari ekstrak bonggol pisang, atau menggunakan kotoran kambing juga bisa. Kalian rendam dulu di dalam air selama 3 minggu, lalu diberi IM4 dan gula merah ataupun gula pasir ya selama 3 minggu. Nanti diaduk-aduk, nanti kalian bisa gunakan airnya itu untuk nyiram ini. Untuk 1 liternya itu perbandingannya 1 banding 5 aja ya, untuk lebih pekatnya lagi. Seharusnya itu 1:10. Tapi kita untuk memperpekat, kita gunakan 1:5 aja. Nah, untuk menyiramnya ini ya. Dan untuk N-nya itu kalian bisa memfermentasi daun kelor, itu bagus sekali. Atau kalian bisa menggunakan dari akar-akar bambu, atau bisa menggunakan akar putri malu ya, itu mengandung nitrogen tinggi ya. Kalian bisa menggunakan itu, atau kalian langsung satukan aja dari kotoran kambing dan akar-akaran itu, akar bambu ataupun akar putri malu dan daun kelor, itu satuin aja ya. Nanti kalian fermentasi secara bersamaan dengan kotoran kambing. Isi penuh satu ember yang besar ya, ember cat yang 25 kilo, isi setengahnya, lalu sisanya kalian isi air dengan sampai penuh ya. Nah, itu untuk membuat unsur N dan P-nya di situ ya. Nanti di situ juga kaliumnya ada sedikit, nah, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kan pengen lebih bagus lagi, kalian bisa tambahkan dengan sedikit cacahan bonggol pisang ya di situ untuk memperkuat fosfornya ini. Oke. Setelah N dan P ini masuk, maka pertumbuhan akar ini akan semakin pesat ya. Akan semakin banyak. Nanti otomatis jika nutrisi tercukupi, maka pertumbuhan tunas ini akan semakin cepat, tidak akan putus-putus. Biasanya kan suka seperti ini ya. Tumbuh, tahu-tahu dia berhenti seperti ini. Setelah berhenti, kita ini pasti tumbuhnya akan lama. Setelah ini tumbuh, nanti dia berhenti lagi, terus tumbuh lagi, berhenti lagi. Nah, ini lama. Kalau prosesnya seperti ini bisa sampai 1 tahun lebih ya kalau prosesnya seperti ini, atau ya paling cepatnya itu 1 tahun ya. Tapi kalau lurus seperti ini, dari tumbuh lurus terus sampai ke ujung tiang, itu sampai masih meruncing seperti ini ujungnya, nah berarti itu unsur P dan N itu tercukupi. Seperti itu ya. Maka di sini dalam penanaman awal dari bibit yang saya kirim ke kalian, kalian cukup memberikan nutrisi nitrogen dan fosfor. Tapi untuk nitrogen dan fosfornya ini kalian itu dilarang keras menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia ya. Kalian gunakan aja yang seperti tadi, kotoran kambing atau kohe kambing ya, kohe kambing atau domba nggak apa-apa. Kotoran sapi juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus kalian tinggal tambah lagi dengan akar-akaran ya, akar
Putri Malu, akar bambu, dan kalian juga bisa menggunakan daun kelor, atau biasa disebut itu dengan moringa ya. Moringa itu adalah daun kelor, itu adalah tanaman kelor ya. Nah, untuk memperkuat lagi unsur fosfat yang ada di kue kambing ini, kalian bisa menambahkan dengan bonggol pisang ya. Bonggol pisang. Nah, nanti ini kalian fermentasi selama 3 minggu aja. 3 minggu bisa ya, lebih bagus lagi itu 1 bulan, maka saya tulis 1 bulan aja ya, 1 bulan. Kalau 3 minggu juga itu udah bisa dipakai, yang cuman lebih bagus itu kalian fermentasinya selama 1 bulan ya. 3 minggu bisa, yang cuman lebih bagus lagi 1 bulan ya, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu dulu untuk konten kali ini. Kita akan lanjut lagi nanti untuk melanjutkan ini biar kalian lebih paham dalam menanam buah naga dari batang yang belum berakar seperti ini, ataupun yang sudah berakar juga itu sama, tetap sama sih perlakuannya seperti ini. Maka kalian tidak akan kegagalan dalam proses penanaman awal seperti ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.